Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini videonya telat karena memang seminggu ini kemarin habis anak saya sakit dan itu seminggu ini saya harus banyak agenda seminar. Kemarin sempat saya sebagai pembicara jadi mohon maaf telat seminar dan MC jadi sampingan saya seperti itu. Hari ini kita pertemuan 8, walaupun di sini tulisan pertemuan 6 ya. Kalau ini untuk BSI, kalau untuk Stikom ini pertemuan 8 karena kemarin kita stop di pertemuan 5. Lalu kuis, lalu UTS. Hari ini pertemuan 8 akan membahas tentang form lanjutan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Latihan pembuatan form 2 ini ada form input. Ada nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan hobi. Ada tombolnya kirim dan batal. Kalau kemarin kita udah buat ya. Di pertemuan 5 itu kita sudah buat form berapa kemarinnya? Form 6 dan form 7 ya. Form 6 dan form 7 itu tentang sebentar saya lihat dulu. Ya, form 6 dan form 7 isinya tentang nama, alamat, jengkel, hobi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan sama isinya untuk isi-isi atributnya yaitu nama, alamat, jengkel, hobi, hanya ditambahkan pekerjaan dan ditambahkan checkbox. Kita balik lagi ke slide. Jadi ada text box, ada radio, ada combo box ini kalau di VB namanya ya. Lalu ada checkbox. Tombolnya juga ditambahkan tombol batal. Jadi kali ini kalian bisa kopas di pertemuan sebelumnya, tinggal ditambahkan saja. Ini script form input mahasiswa.php, hanya saya tidak mengikuti yang ini. Hanya mirip-mirip. Jadi memudahkan kalian tinggal kopas yang kemarin lalu tinggal ditambahkan. Sebentar saya belum menyalakan XAMPP. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan nama ini dengan form 8. Jangan lupa kalau di save itu harus file, save as, lalu nih all files, lalu diketik form 8.php. Seperti itu ya. Kalau saya save as, kalau kalian save. Nah, ini sudah ada si XAMPP-nya. Karena ada 2, saya tutup 1. Saya start Apache dan saya start MySQL-nya. Setelah itu kalian tinggal kopas yang kemarin ditambahkan di bodinya BG color sama dengan green. Lalu ditambahkan data mahasiswa. Tulisannya B ya. B ini adalah tulisannya agak besar, data mahasiswa. Nanti kita buktikan dulu. Kita buka Chrome untuk membuktikan kira-kira apa sih tampilannya itu, bagaimana sih hasilnya. Setelah itu, form actionnya diganti form 9.php. Atau kalau nggak mau kopas yang kemarin, mau ketik sendiri dari awal boleh. Tapi lebih baik mengetik sendiri agar kalian terbiasa dan tahu script-script untuk HTML dan PHP. Sehingga kalian besok-besok bisa hafal tanpa melihat ya. Input type text, name nama, size 25. Ini sama seperti kemarin. Hanya kalau kemarin ada BR. Kalau ini ditambahkan P. P ini adalah nanti bentuknya seperti paragraf. Kita lihat dulu hasilnya. Tadi itu form 8 ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. PP itu bentuknya seperti paragraf. Dan data mahasiswa ini tulisannya agak besar dan bold. Oh, B itu bukan agak besar tapi bold. Lalu kita lihat juga yang tadi skripnya saya kasih lihat lagi kalau kalian pengen mengetik. Ada alamat itu jenisnya text area, nama jenisnya text box atau input type sama dengan text. Lalu ada jenis kelamin sama dengan yang kemarin. Itu jenisnya radio button atau radio.
ada laki-laki dan perempuan, dan ada hobi. Hobi ini bentuknya option. Kalau di VB ini namanya combo box yang ada tanda panah, diklik ada bawahnya. Itu hobi itu ada makan, ada minum. Lalu saya tambahkan di sini, jadi BR kalian hapus, kalian ganti P di atasnya ya. Ada juga makanan kesukaan, ini bentuknya checkbox. Saya berikan hanya dua-dua saja. Radio 2, lalu option 2 dan checkbox 2. Untuk radio itu penamaan memang sama karena radio ini hanya boleh pilih salah satu. Jadi name-nya harus sama. Tapi untuk checkbox ini boleh dipilih salah satu atau keduanya. Jadi namanya harus beda, makan 1, makan 2. Nanti pada saat script PHP-nya kita berikan ada if-nya. Lalu nasi goreng, nasi uduk. Setelah itu ini saya berikan P tapi juga BR agar terlihat agak jauh ya. Nah, seperti ini agak jauh, tidak terlalu dekat. Kita lihat di sini. Itu ada submit, ada reset. Jadi reset ini untuk membersihkan semua, lalu tapi tampilannya itu batal dan tampilan submit itu proses dan ditutup form, body dan HTML. Sekarang kita coba eksekusi, misalkan nama saya, alamat Cengkareng, perempuan, ini kira-kira bisa dipilih nggak? Oh, nggak bisa, salah satu ya. Perempuan, lalu minum, misalkan nasi goreng ya, kita proses. Nah, seperti itu. Ini ada notisnya undefined index makan 2. Karena tadi makan 2 tidak saya pilih, maka dia error. Ini terjadi karena variabel ini belum dikenal ya. Jadi variabel kalau tidak dicek menggunakan function isSet itu tidak akan berhasil dieksekusi atau akan menampilkan pesan error undefined index itu kalau tidak dipilih. Nanti akan saya contohkan di form selanjutnya, walaupun tidak dipilih itu tidak akan menampilkan notice. Notice ini adalah catatan, bukan pesan error ya. Misalkan input data lagi, saya input lagi kami, Kalideres, laki-laki dan ini tetap makan. Lalu ini nasi uduk, nasi goreng deh, dua-duanya ya. Nah, kalau dipilih dua-duanya, itu tidak akan error karena sudah ada datanya. Dan si PHP ini dia akan mendeteksi kalau kosong itu pasti ada catatan. Itu kalau datanya kosong alias tidak dipilih. Kita coba tadi, kita belum coba tombol reset ya. Kita input data lagi. Asal aja ini isinya. Lalu perempuan, nasi uduk, batal. Coba. Nah, itu tombol batal ya, dia kembali seperti semula atau membersihkan semua yang sudah kita isi. Ini form outputnya tadi sama ya, form outputnya seperti itu tadi. Lalu ini ada script baru, form output. Ini adalah script tampil mahasiswa.php. Oh, ini script tampil mahasiswa.php. Kalau tadi kan, nah ini hanya tadi form 8-nya. Oh ya, form 9-nya belum saya tampilkan ya. Form 9 itu adalah ketika kita klik proses. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada namanya form 9.php. Apa sih isinya? Sama. Kalau di slide itu, ini adalah tampil mahasiswa.php karena dia sebelumnya ini memanggil ini ya di sini ya, tampil mahasiswa.php, metodenya post. Isinya seperti ini. Sekarang kita lihat tampilan yang tadi ada tulisan input data lagi, itu bagaimana sih cara membuatnya? Ini nih kenapa bisa diklik. Berarti kita lihat untuk form 9 ya. Nah, form 9 isinya seperti ini. Jadi kalian nanti mengetikkan harus ada form 8 dan form 9. Kalau hanya form 8 itu tidak akan bisa diklik proses.
Ini table border saya berikan table agak rapih. Ini kalau dilihat di sini kita kecilkan dulu ya. Nah, agar terlihat rapi ya. Ini sebentar. Saya lebih kecilkan lagi. Kita lihat di sini table border sama dengan 1, berarti ini bordernya ini sama dengan 1, BG color sama dengan cyan. Cyan ini warnanya seperti ini, biru-biru gitu, biru muda. TR ini adalah baris, TD ini adalah kolom. Jadi data mahasiswa call span sama dengan 2, berarti 2 kolom dijadikan 1 ya. Call span ini adalah seperti match kalau di Word. Align-nya sama dengan center, makanya data mahasiswa ini bisa ada di tengah. B ini di bold data mahasiswa. Lalu karena kolomnya cuma 1, TD-nya, TD buka dan TD tutup itu hanya 1, berarti kolomnya hanya 1. Lalu ditutup dengan baris atau TR. Lalu TR yang kedua, ini TR yang kedua yang ini ya. Nama, letakkan di sini nama. Di kolom pertama. TD yang pertama ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, dituliskan PHP, ini script PHP-nya di dalamnya ya, echo $post dalam kurung nama. Nama ini boleh tanda petik 2 atau tanda petik 1, itu boleh, nggak masalah. Tidak akan error. Karena tadi metodenya post, maka di sini harus post. Jangan di sini, jangan di form 8 tadi post dan di sini get itu tidak boleh. Jadi ini menunjukkan kolomnya ada 2. Kolom yang pertama diisi nama, kolom yang kedua diisi yang tadi sudah kita inputkan si nama tadi. Kemudian ditutup. Karena si nama ini berasal dari PHP, maka di sini harus juga PHP. Jangan bercampur dengan HTML. Harus ada buka dan tutup PHP. Ini buka, ini tutup ya, itu wajib. Lalu yang ketiga alamat, tinggal $post alamat, sama dengan nama yang tadi. Yang keempat, jenis kelamin sama $post jengkel. Jadi namanya ini harus sesuai dengan form 8. Nah, ini ya form 8 ya. Harus sesuai dengan name-nya. Nama. Di sini nama, lalu alamat, di sini alamat. Lalu jengkel, di sini juga jengkel, tapi jangan jengkel sama siapa-siapa, ntar marah-marah ya. Lalu hobi, di sini pun hobi name-nya. Lalu makanan kesukaan itu harus 2 ya. $post, makan 1, makan 2. Dan tidak ada if-nya, makanya tadi error ya. Nanti saya berikan contoh bagaimana jika form ini digabung, apakah bisa atau enggak. Jadi $post ini makan 1, makanya tadi tampilannya tadi seperti ini ya. Makan 1, tadi ada nasi goreng, koma nasi uduk. Nah, ini nasi goreng. Nah, ini komanya nih. Komanya diapit oleh 2 tanda petik. Kalau tidak diapit, dia akan error karena masuk ke dalam echo. Koma ini adalah dikenali, si echo ini adalah sebagai string. Dan lalu makan 2, nasi uduk tadi makan 2 ya. Setelah itu ditutup. Bagaimana membuat tulisan yang bisa ngelink seperti input data lagi? Nah, ahref sama dengan form 8.php input data lagi. Jadi menggunakan ahref. Ada buka, ada tutupnya A. Lalu hrefnya ini adalah nama form yang akan dipanggil. Yaitu karena kembali lagi tadi ke form 8.php. Setelah itu ditutup seperti itu. Jadi nanti kalian ketikkan form 8 dan form 9. Ini form 9-nya saya kasih lihat dulu semuanya. Ini tadi form 9-nya. Lalu nanti di form selanjutnya kita akan menggabungkan antara form 8 dengan form 9. Kira-kira apakah bisa di satu halaman browser? Kalau biasanya kan dari kemarin kita terpisah ya antara inputan dengan hasilnya. Nah, kalau ini ingin saya gabungkan di satu halaman browser. Ini sudah, kita turun ke bawah.
Oke, kalau sudah, kita berlanjut lagi ya. Kita berlanjut, beralih lagi ke slide. Contoh pembuatan form dengan input, proses, dan output dalam satu file. Dalam satu file ini ada, kalau tadi kan echo-nya echo $post ya. Metodenya metode post. Oh, echo-nya tadi echo pemanggilan dari si form yang kedua. Kalau ini echo-nya karena tidak manggil siapa-siapa, $server PHP self memanggil dirinya sendiri. Dan ini pembuatan formnya saya tidak menyamakan. Saya berikan dengan form 11. Seperti ini, tinggal di save as, jangan lupa. Lalu ini all files, form 11.php ya. Nah, ini saya ganti BG colornya green. Jadi ini hanya saya kopas saja dari form 8 dan 9. Ini boleh dinamakan form 11 atau form 10 itu boleh. Lalu server PHP self, metodenya post. Sama metodenya post, ini sama semua PPP sama tadi. Di form 8 sampai tutup form, lalu dibuka lagi dengan table, sama juga tadi dengan form 9. Nah, ini ditambahkan ya di form 9-nya yang digabung ke sini. Di bawahnya diletakkan lalu ditambahkan seperti ini. Kalau tadi kan hanya $post dalam kurung nama, ini boleh tanda petik 2, tanda kutip 1 boleh, bebas. Kalau ini saya tambahkan iset, jadi dia akan mengecek apakah variabelnya terisi atau enggak, apakah sudah di set atau belum. Ya. Jadi if iset $post nama, maka ditampilkan nama. Jika sudah di set nama, maka ditampilkan. Jika belum di set nama, maka tidak perlu ditampilkan. Jadinya dia tidak akan terjadi ada pesan catatan. Semuanya seperti itu. Kecuali yang ini ya, if is set $post makan 1. Jadi jika dipilih makan 1 dan makan 2, maka yang tampil makan 1 dan makan 2. Jika dipilih hanya makan 1, maka tampil makan 1 saja. Jika dipilih makan 2, maka yang tampil makan 2. Setelah itu, karena sudah, ini PHP-nya ditutup ya, ada buka, ini ada buka, ada tutup. Setelah itu table body HTML ya. Kita coba yang form 11. Form tuh tidak ada pesan error ya. Kalau kemarin saya awal-awal mencoba itu ada pesan error walaupun belum diisi. Nama Adi, alamat CKG. Ini misalkan laki-laki, si Adi kan laki-laki ya. Minum, lalu nasi uduk aja deh. Proses. Nah, ada nasi uduk ya. Lalu kita coba lagi, Adi, CKG, perempuan. Ida aja deh, Ida. Masuk Adi. Ida. Lalu makan, nasi goreng. Kita proses lagi. Oke, betul nasi goreng ya. Lalu Odi. Saya akan coba CKG lagi. Perempuan deh, Odi laki-laki ya, minum. Ini keduanya, nasi goreng dan nasi uduk. Kita proses lagi. Nah, ada dua-duanya ya. Itu dia, jadi tidak ada pesan error walaupun tidak dipilih. Makanya digunakan ini function isSet. Ini sangat penting sekali untuk jika si PHP ini menggunakan metode post dan get. Kita balik lagi ke form yang selanjutnya. Ini tampilannya seperti yang tadi, ada tampil, ada batal. Kalau ini sedikit, kalau tadi saya banyak ya karena meneruskan form sebelumnya. Ini outputnya, kalau outputnya sama di input lalu terlihat di bawahnya. Nah, ini sama di input lalu langsung terlihat di bawah ya, bukan di halaman yang lain karena tadi sudah kita gabung. Nah, ini ada tugas. Tugas buat script program untuk membuat form input dengan data sebagai berikut. Nah, ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan.
Tidak ada checkboxnya, saya rasa lebih gampang ini. Lalu ada submit, ada cancel, ada juga back to home. Buat mirip sekali seperti ini, dikumpulkan waktunya seminggu. Mohon maaf kemarin saya belum sempat mengumumkan yang rajin tugas, yang rajin mengerjakan tugas. Tapi nanti sepertinya aturan ini akan saya ganti dengan yang paling bagus nilainya nanti di akhir ketika UAS dan UTS. Karena tugas-tugas itu akan terlihat jika saya sudah melist semua di Excel. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Dan jika ada kalimat atau kata yang salah atau ada yang belum benar, saya mohon maaf. Jika ada juga jika ada yang belum dipahami, kalian bisa japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.